Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Paujan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ceramah tentang rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama kembali mengingat dan memahami makna rukun Islam yang menjadi fondasi utama bagi setiap muslim dan menjalankan hidup. Jika ibarat bangunan, rukun Islam adalah tiangnya. Bila tiangnya kokoh, bangunan agama seseorang juga akan kokoh. Namun, bila tiangnya rapuh, maka rapuh pula seluruh bangunan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kelima perkara itu adalah: 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan 5. Menunaikan haji bagi yang mampu. Mari kita kaji satu persatu agar tidak hanya sekadar mengetahui tetapi mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Syahadat. Syahadat adalah fondasi pertama dan utama. Syahadat bukan hanya ucapan lisan tetapi komitmen hati dari amal. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah berarti kita mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, bukan manusia, bukan benda, dan bukan hawa nafsu. Makna syahadat juga menuntut kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Setiap ucapan, perbuatan, dan keputusan hidup hendaknya mengikuti sunnah beliau. Tanpa pemahaman ini, maka syahadat hanya akan menjadi rangkaian kata tanpa makna. 2. Mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak bisa diganti dan tidak dapat diabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, sholat tidak hanya ritual, tetapi pendidikan jiwa yang membimbing kita menuju akhlak yang mulia. Ketika sholat, kita sedang mengadu kepada Allah, memohon petunjuk, kekuatan, dan ampunan. Orang yang meremehkan sholat sesungguhnya meremehkan hubungan dirinya dengan Allah. Karenanya, mari kita jaga sholat kita tepat waktu dengan khusyuk dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. 3. Menunaikan zakat. Zakat membersihkan harta dan hati. Dengan berzakat, kita belajar bahwa harta bukanlah milik kita sepenuhnya. Dalam harta, kita terdapat hak orang lain, fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Zakat juga menjadi sarana untuk menyatukan umat. Orang kaya tidak meremehkan yang miskin, dan yang miskin tidak iri kepada yang kaya. Ketika zakat ditegakkan dengan benar, masyarakat akan makmur dan terhindar dari ketimpangan sosial. Selain zakat, wajib kita juga dianjurkan memperbanyak sedekah. Sedekah membuka pintu rezeki, menghapus dosa, dan menolak bala. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan diri dari segala bentuk keburukan, menahan emosi, menjaga lisan dari gibah, menjaga mata dari hal yang haram, serta menjaga hati dari penyakit seperti iri, dengki, dan sombong. Puasa mengajarkan kita empati. Ketika kita lapar, kita ingat saudara-saudara kita yang sering tidak mendapatkan makanan. Dari sinilah muncul rasa peduli dan keinginan untuk saling membantu. Di bulan Ramadan juga terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam penuh keberkahan yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak ibadah. 5. Menunaikan ibadah haji. Haji adalah penyempurna rukun Islam bagi yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Haji mengajarkan persamaan dan persaudaraan. Semua jamaah mengenakan pakaian yang sama, berdiri di tempat yang sama, dan mengucapkan doa yang sama. Tidak ada perbedaan suku, warna kulit, atau status sosial. Ibadah haji juga mengandung banyak hikmah seperti kesabaran, ketawaduan, dan pengorbanan. Seorang yang pulang dari haji dengan hati yang bersih akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, rukun Islam bukan hanya teori yang dihafal, ia harus menjadi amalan nyata dalam kehidupan. Mari kita evaluasi diri. Apakah syahadat kita benar-benar hayati? Apakah sholat kita sudah khusyuk dan tepat waktu? Apakah zakat kita mengeluarkan dengan tulus? Apakah puasa Ramadan kita isi dengan amal soleh? Apakah kita meniatkan haji bila telah mampu? Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk menjalankan 5 rukun ini dengan sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ceramah dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.